Jonathans. Jonathans zelf. Zo, wat een doelpunt zeg. Jonathans. En... Mooi. Destan. Kom to Indonesia. Deze week is ook natuurlijk internationale week, dus Jong Oranje, het grote Oranje. Ben je daarmee bezig geweest? Ik ben er niet mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Ik had al aangegeven, als het ook het Indonesische verhaal, zeg maar. Dat is ook nog iets waar we veel... PSSI terus gencar mencari pemain keturunan demi dijadikan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Akan hadapi Tiongkok dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu upaya PSSI ialah mencari pemain naturalisasi baru untuk Indonesia. Miliano Jonathans merupakan salah satu nama pemain keturunan yang dirumorkan akan jalani proses naturalisasi. Namun, apakah Miliano Jonathans gabung timnas Indonesia pada laga kontra Tiongkok tanggal 5 Juni tahun 2025 nanti? Usai laga kontra Bahrain, rumor proses naturalisasi dari Miliano Jonathans akan segera digelar. Semakin menguat dikonfirmasi oleh Jonathan, bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Melansir lewat Sindo News Sport, Miliano Jonathans memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat, lahir di Belanda, tidak menghambat Miliano Jonathans untuk bisa bela timnas Indonesia. Proses naturalisasi sangat mungkin untuk dilakukan, meski calon pemain naturalisasi baru ini bisa segera diproses. Namun PSSI belum juga memberikan update resmi terkait Miliano Jonathans. Proses naturalisasi dari Miliano Jonathans terbukti belum dimulai, dan tidak bisa menjadi jaminan akan debut bersama timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti. Meski begitu, kehadiran Miliano Jonathans jika benar-benar akan menjadi pemain naturalisasi baru Indonesia, tentunya akan memberikan dampak yang besar. Berduet dengan Ragnar Oratmangun, akan menjadi solusi penyerangan baru timnas Indonesia dari sektor sayap. Yang kedua, PSSI akan panggil striker asal Belanda Dien Zandbergen untuk masuk daftar pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Kabar ini mengejutkan publik sepak bola tanah air. Nama Dien Zandbergen mendadak jadi sorotan setelah muncul pernyataan dari Yusa Nugraha yang menyebut striker jangkung ini telah menjalin komunikasi langsung dengan perwakilan PSSI. Dien sendiri mengaku sudah dihubungi oleh staf Federasi Sepak Bola Indonesia belum lama ini. Sosok Dien Zandbergen bukanlah pemain sembarangan. Pria berusia 23 tahun ini memiliki postur tubuh yang sangat menjanjikan untuk seorang striker, yakni setinggi 188 cm. Ia kini memperkuat klub VVV Venlo, yang berkompetisi di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Menurut penuturan Yusa, Dien adalah penyerang murni yang bisa menjadi solusi lini depan timnas Indonesia di masa depan. Menariknya, komunikasi antara Dien dan PSSI ini dilakukan dalam suasana yang cukup santai, namun penuh harapan. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PSSI soal proses naturalisasi, indikasi bahwa nama Dien tengah dipertimbangkan cukup kuat. Jika benar Dien Zandbergen akan menjalani proses naturalisasi, maka ia berpotensi mengikuti jejak sejumlah pemain keturunan yang kini telah menjadi tulang punggung Garuda seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Jay Ises. Dengan jadwal padat menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia perlu memperkuat kedalaman skuad di segala lini, terutama lini depan.
Destan. Kom to Indonesia. Media Belanda, Voetbal Primer, mengatakan bahwa Tristan Gooijer bakal merapat ke timnas Indonesia. Disebutkan bahwa PSSI telah melakukan kontak dengan Tristan Gooijer untuk melakukan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mendapati kabar ini, PSSI pun angkat bicara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri mengaku tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi. Federasi Sepak Bola Indonesia sekarang telah menghubungi Tristan Gooijer. PSSI berharap untuk meyakinkan Ajacit yang dipinjamkan ke PEC Zwolle musim ini untuk bergabung dengan pelatih kepala Patrick Kluivert untuk Indonesia. Bunyi keterangan unggahan Voetbal Primer dalam Instagram. Tristan Gooijer lahir di daerah bernama Blaricum, di Belanda, pada September tahun 2004. Saat ini, ia baru menginjak usia 20 tahun, Tristan Gooijer sudah mengenal sepak bola sejak dini. Ia sempat menimba ilmu di Almere City, sebelum pada 2016 berpindah ke tim muda Ajax Amsterdam. Setelah itu, ia terus mengembangkan kemampuannya bersama Ajax. Ia dimainkan di beberapa tim kelompok usia Ajax, seperti tim U17, U18 hingga U21. Namun, Tristan Gooijer belum sempat naik kelas ke tim utama Ajax. Ia dipinjamkan ke tim utama PEC Zwolle pada Juli tahun lalu. Kontrak peminjamannya akan habis pada Juni mendatang. Tristan Gooijer diharapkan bisa berkembang selama masa peminjaman. Tristan Gooijer dan PEC Zwolle saat ini tengah dalam masa-masa sulit di Eredivisie. Tim itu terpuruk di papan bawah. Menyoal posisi bermain, Tristan Gooijer adalah pemain bertipikal bertahan. Posisi utamanya adalah bek kanan. Namun, ia juga bisa dipasang di bek kiri, maupun bek tengah. Meski tertarik dengan timnas Indonesia, Tristan Gooijer menegaskan, fokus utamanya saat ini adalah karir bersama Ajax Amsterdam. Baginya, berkembang di level klub tetap menjadi prioritas sebelum mengambil keputusan terkait tim nasional. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan performa di Ajax, tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, lanjutnya. Sebagai bek serbabisa, Tristan Gooijer saat ini tengah menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle. Setelah musim ini berakhir, ia dijadwalkan kembali ke Ajax, klub yang baru saja memperpanjang kontraknya. Namun, musim ini tidak berjalan mulus bagi Gooijer. Cedera lutut membuatnya hanya tampil satu kali dan harus menepi dalam waktu lama.